Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Mat Santulas, hari ini kita ketemu lagi di podcast Mat Santulas dalam Obsesi, obrolan seputar edukasi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Kepala Madrasah kita, Ibu Azizah Rami. Nah, di samping beliau sebagai Kepala Madrasah di MTS 17 ini, beliau juga sebagai instruktur ya Bu ya, instruktur tindak lanjut hasil AKMI dan pemirsa Mat Santulas kemarin telah apa Bu namanya Bu? Ini pemakalah terpilih. Ibu Azizah kita ini terpilih sebagai pemakalah terpilih dalam Conference and Expose on Training yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan ya Bu ya. Balitbang Nasional ya Bu ya. Yes, Wah, hebat Bu. Congratulations. Ya, terima kasih. Congratulations sama Ibu. Kami pun sebenarnya turut bangga dengan hal seperti ini Bu. Ya, mudah-mudahan kita di MTS 17 ini bisa mengikuti prestasi Bu. Termotivasi juga untuk ikut kegiatan tersebut. Termotivasi dan bisa mengikuti jajak Ibu. Siapa tahu hasil Ibu di sini ada yang muncul seperti Ibu lagi Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Mat Santulas, saat ini kita bicara dengan Ibu Azizah yang lanjutan dari apa yang kemarin Bu Sil dengan saya terangkan kemarin ya, kita podcast kemarin, jadi tentang gaya belajar. Gaya belajar yang telah dijelaskan oleh guru BK yaitu auditori, visual dan kinestetik ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang kita ngobrol dengan ibu ahlinya nih Ibu Azizah ini. Ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya selamat pagi Bu. Assalamualaikum Ibu. Ibu sehat kan Bu? Sehat Bu Liza. Ya, habis kan mau berangkat nih. Iya. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat dan lancar urusannya Ibu ya. Ya, amin. Nah, ini yang bisa mau tanyakan Ibu. Kan kita lokakarya kemarin ya Bu, sebelum habis akhir semester Ibu ya. Iya. Terus ada Ibu yang menerangkan yang gaya belajar ini kan dimasukkan dalam pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya. Ya, ada yang mau menyebutkan ada 4 elemen, 4 elemen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya. Terus yang elemen pertama adalah apa kemarin Bu? Ini, jadi seperti ini ya Bu Liza ya. Bahwa di kurikulum Merdeka itu kita sebagai guru itu dituntut mengajar sesuai dengan tingkat kebutuhan anak. Jadi dengan tes gaya belajar yang dilakukan oleh guru BK kemarin itu kita mengetahui cara belajar anak. Jadi tadi Bu Liza nyampaikan ya ada 3 ya, ada 3 ya, auditori, visual, kinestetik. Itu kan cara belajar anaknya akan berbeda-beda. Jadi anak auditori yang kecenderungannya adalah mendengar dan membaca ya. Anak visual itu dia melalui gambar kan seperti itu. Itu nanti anak auditori kita paksa dia belajar dengan melihat gambar, nanti dia akan kewalahan dalam proses pembelajaran. Makanya gaya belajar itu penting dalam maksud Ibu itu seperti ini loh. Sebelum guru untuk menyusun desain pembelajarannya, khusus mendesain pembelajaran berdiferensiasi, seluruh guru tuh harus tahu dulu gaya belajar siswanya. Itu yang dapatkan dari Bu Sil kemarin ya Bu ya? Iya, yang sudah kita lakukan di madrasah kita kan, tes gaya belajar kemarin. Lalu guru BK-nya kebetulan juga sudah mengelompokkan anak-anaknya. Nah, itu jadi pedoman bagi guru, informasi awal bagi guru untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, seperti itu. Jadi memasukkan elemen yang 4 yang bilang di lokakarya itu bagaimana memasukkannya dalam di berdiferensiasi? Tadi kan Ibu Iza sudah tahu ya, elemennya ada 4 ya, elemen konten ya, ada proses ya benar, ada produk dan ada lingkungan belajar. Nah, berarti itu semua dimasukkan dalam satu pembelajaran itu Bu? Oh, bukan seperti itu. Jadi guru boleh memilih di antara 4 itu mau diferensiasinya satu-satu. Ya, boleh satu, boleh digabung 2. Kalau gurunya memang sanggup untuk melaksanakannya 4, boleh ke 4-4-nya. 4 elemen digabung dengan gaya belajar tadi. Iya, gaya belajar sebagai pendukungnya seperti itu. Oh, gitu. Jadi kalau kita lihat dari konten itu misalnya Ibu Liza ya. Kita kan sudah melakukan asesmen awal di MTSN 17 Tanah Datar ya. Nah, kalau konten isi ya Bu? Ya, konten dari kita lihat materi. Dari segi isi dari materi kemampuan awal siswa itu. Jadi asesmen awal itu perlunya. Nanti guru setelah guru menyusun soal asesmen awalnya per TP sesuai dengan IKTP ya Bu Liza ya. Kemarin kan sudah tuh indikatornya.
maka diteskan kepada anak menjelang proses pembelajarannya, bukan di saat proses pembelajaran ya. Setelah asesmen awal gurunya menganalisis, lalu dia mengelompokkan sejauh mana kemampuan materi anak itu terkuasai menjelang dia proses pembelajaran. Oh, jadi yang konten itu disitulah guru piawai misalnya materinya ada segini, tentukanlah guru mana yang kebanyakan siswa yang materinya yang belum mengerti. Itu yang dimasukkannya dalam pembelajaran nanti. Iya, jadi maksud Ibu tuh seperti ini. Anak yang nilai asesmennya lebih tinggi, itu belajar kita mengajar kita itu berbeda dengan anak yang pemahaman awalnya masih kurang. Tetapi tujuan akhirnya nanti sama. Itu dari segi konten tadi, Bu? Iya, yang dari segi konten. Nanti tujuan akhirnya sama-sama dia paham tentang tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Cuma gaya cara menyampaikan guru berbeda. Iya, kemampuan tergantung kepada materi, kemampuan awal gurunya. Begitu juga dengan prosesnya. Iya, proses. Kalau proses berarti ini ya Bu Iza ya. Cara menjalankan. Dalam mereka menghasilkan, dalam melaksanakan proses pembelajaran juga bisa berbeda-beda dia. Bisa dilihat dari auditori, misalnya anak auditori disuruh dia membaca atau mendengarkan, anak visual mungkin prosesnya melalui melihat gambar, anak kinestetik mungkin melalui memperagakan ya Bu Liza ya. Dari proses pembelajarannya juga bisa berbeda-beda anak tersebut. Contoh kemarin kan sudah dicoba nih Bu, bahasa Inggris ya, kemarin dari coba ya. Kita mencoba tak benar tidak nih karena sebenarnya ini kan karena masih baru, jadi kami masih mencoba-coba meraba-raba apakah seperti contohnya bahasa Inggris sudah asesmen awal kemarin kan, bahasa Inggrisnya udah ada ya. Udah asesmen awal sudah, memang diketahui memang siswa di kelas 7 ini memang kalau untuk bahasa Inggris mereka pengetahuan materinya memang masih bisa dikatakan masih berangkat dari nol. Karena kita di SD mereka nggak belajar bahasa Inggris, itu kendalanya. Iya, jadi kemarin saya bikin seperti ini Bu, yang kan kita TP-nya udah ditentukan bahwa ada vocabulary Bu, tentang perbendaharaan kata. Jadi bisa kemarin memakai yang satu kelompok, yang satu menggunakan gambar saja, lalu dibuatkan oleh anak. Kata-katanya, apa kata kerjanya melalui gambar yang diberikan. Lalu yang satu lagi membaca teks, dibikin, lalu mereka mencari di situ mana yang kata kerjanya, dan yang satu lagi kemarinnya Bu? Menyusun anak gambar dan ada katanya. Iya. Nah, itu apakah sudah termasuk diferensiasi itu? Sudah. Berarti anak itu kan Bu Liza, pengelompokan anaknya itu sudah sesuai dengan gaya belajar kemarin dan kemampuan awal anak yang sudah dianalisis terlebih dahulu. Udah. Berarti termasuk mana itu gaya belajar udah dipisahkan, berarti kalau di elemennya bagian mana itu? Berarti Bu Liza itu mengkombinkan 4 elemen tadi ya. Yang kedua kita belum sampai ke elemennya tadi ya. Ada elemen proses tadi. Ada elemen berarti itu Bu Liza memasukkannya dilihat dari gaya belajarnya kemarin kan, gaya belajar. Berarti anak yang visual dilihat dari gambarnya. Kemudian dari segi prosesnya, mereka kan prosesnya berbeda-beda. Tapi tujuan pembelajarannya sama kan? Mereka paham tentang kosakata, kata kerja. Nah, ya seperti itu proses diferensiasi. Jadi kita sudah singgung 2 ya Bu Iza ya. Ada konten, ada proses. Dia sebenarnya elemennya kan tadi disampaikan ada 4 ya. Kalau produk itu dari tagihan proses pembelajaran kita kepada siswa. Nah, kalau lingkungan belajar seperti tadi juga sudah dari medianya, kemudian dari sumber-sumber belajarnya yang kita bedakan. Yang keempat lingkungan belajar ya. Di lingkungan belajar. Lingkungan belajar tadi gimana? Boleh dari segi media pembelajarannya yang berbeda, dari segi sumber belajarnya yang kita bedakan, atau sarana prasarana alat dan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran kan juga bisa itu dijelaskan dalam modul ajar Bu? Iya, kita didesain dulu dalam modul ajar. Jadi intinya seorang guru itu nggak bisa masuk kelas dulu kalau mereka tidak menyusun modul ajar, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti memang dibutuhkan guru yang tinggi tingkat kreativitasnya ya Bu ya.
Iya, sekarang kan maksud Ibu tuh kita jangan merasa aman menjadi guru ya Iya, Bu iya. Liza ya. Tapi sekarang memang seperti kalau istilah Ibu seperti ini Bu Liza, bukannya siswanya yang beradaptasi dengan zaman sekarang, tapi gurunya harus menyesuaikan diri. Kreativitas, apalagi teknologi itu harus kan dikembangkan seperti Bu Liza ini kan sudah sudah apa Berarti kan nggak pakai lagi ceramah nih, Bu. ceramah. Ceramah kan gaya belajar lama nih, Bu. bukan gaya belajar utama dia. Ceramah pastilah ada kalau kita dalam proses pembelajaran, tetapi Cuma sedikit gitu, ya Bu, ya. dipersedikit, Agak diperkecil. ya pilih-pilihlah model pembelajaran yang menuntut siswanya berpikir kritis. Nah ini Bu Liza, nanti Ibu pemakalah yang di seminar tadi besok yang ini ya, tadi ya, Bu, ya. itu kan yang Ibu angkat itu kan proses pembelajaran berpikir kritis digabung dengan penggunaan quizzes paper model. Jadi berpikir kritis dengan penggunaan IT. Nah, Itu yang di Iya. sebenarnya IT, memang itu yang sedang Iya. di apa ya, Bu, Iya. digalakkan sekarang ya, Bu, Iya. IT. Iya. Jadi tidak hanya guru, tidak, dan siswa pun juga harus sebenarnya Iya. paham dengan IT, Iya. dengan pembelajaran kurikulum merdeka sekarang, Iya, Bu, ya. iya. Jadi kalau kembali kita ke diferensiasi tersebut, nah tadi ya Bu Eliza ya, kalau kita sudah si gurunya sudah merancang proses pembelajaran berdiferensiasi itu disokong oleh apa tadi gaya belajarnya. Belajar, ya. Nah kemudian disokong dengan 4 elemen. Ada apa tadi Bu Eliza ya? Ada Konten, proses, produk, dan dan lingkungan belajar belajarnya tadi. dikombin, disatukan oleh guru melalui asesmen awal yang sudah kita lakukan, didesain sedemikian rupa, insya Allah proses pembelajaran akan berjalan lancar dan tujuan pembelajaran kan itu yang ingin dicapai oleh guru. Siswa pun jadi kegiatan belajar berpusat ke siswa sekarang ya, Bu, ya? Iya, Seperti harus itu, ya, Bu, ya. berpusat kepada Mereka siswa. bisa memproduksi, belajar dengan cara mereka sendiri yang dan didesain guru gitu. iya, guru mendesainnya sesuai dengan kebutuhannya. Wah, sebenarnya menarik nih. Kalau Iya. kita memang betul mempraktekkan hal seperti itu, kayaknya menarik juga, Bu. Iya. Cuma mungkin tingkat maunya guru gini, Bu. Iya. Apakah kalau memang itu kan butuhkan usaha yang keras itu, Bu. Kerja keras. Iya, sebenarnya tergantung ya minat guru dan untuk awal ini memulainya mungkin agak apa ya Bu Liza ya. Malah ada yang bilang sama Ibu nih seperti ini loh. Belum lagi masuk kelas Bu udah melakukan asesmen, udah buat analisis ya Bu ya. Nah, mungkin di awal-awalnya memang agak terasa berat mungkin. Tapi kan Bu Liza udah coba kan. Udah, Berat nggak? Kalau dijalankan dengan Ikhlas ya. tekad gitu, mungkin tekad nggak. Kita merubah diri, saya rasa mungkin tidak terlalu sulit, asalkan kalau yang seperti saya rasakan kemarin, Bu, tekad itu, Bu, ada keinginan untuk mencoba gitu, Bu. Iya. Apalagi kalau kita kebetulan kalau saya nggak tahu kan kita hanya sama Ibu, Nah, jadi aman kan, Bu. ya hebat host kita ini guru juga ya. Memang tekadnya tekad yang kuat guru untuk berubah itu. Dan diferensiasi itu intinya berbeda ya Bu Liza ya. Kita Berbeda belajar menuju yang analisis, sama ya, Bu. menuju yang sama. Nah, berbeda cara mendapatkannya tapi tujuannya adalah sama. ya. Nah, itulah rohnya kurikulum merdeka tersebut. Nah, ya. Alhamdulillah di Sobat Masantulas, telah kita ketahui tadi dari Ibu Kepala Madrasah bahwa memang gaya belajar ini, gaya belajar yang telah kita bahas kemarin harus kita combine-kan dengan 4 elemen: konten, proses, produk, dan lingkungan belajar harus kita adukan, dan sebelumnya diadakan dulu tes awal gitu. Jadi sehingga menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menarik dan berpusat kepada siswa, itu ya. Itu sesuai kan? dengan kebutuhan siswa. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, obrolan kita ini, Bu, ya, terima kasih, Bu, udah datang ke sama-sama, Bu Liza. podcast Sobat Masantulas. podcast MTN 17 dan datang. Semoga Sobat Masantulas bermanfaat apa yang kami bincangkan hari ini, dan ada hikmahnya mungkin sebagai pembelajaran atau sebagai inspirasi atau gimana, motivasi juga. Motivasi karena di MTN 17 ini sepertinya kita lihat kan sudah itu Kita ya, Bu, sudah ya, melaksanakan. sudah banyak yang Ya. bergerak sudah banyak termotivasi mencoba gaya belajar dan memasukkan 4 elemen tadi ya, Bu, ya. Untuk pembelajaran Ya, diferensiasi. mudah-mudahan para Sobat Masantulas juga terinspirasi dengan apa yang telah kami bicarakan ini. Nah, terima kasih, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini dengan Ibu Kepala kami, Ibu Azizah Rami. Sampai di sini dulu
obrolan obsesi kita, obrolan seputar edukasi. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain topik mungkin ya, Bu ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ya, Bu.